Ketika kita bisa share dan juga kita bisa bagikan media atau konten yang kita dapat ke teman kita, berarti kita share ke manusia yang lain, dan kita dapat respons, dapat reply. Nah, terjadilah interaksi dan komunikasi antara manusia secara digital yang diwadahi di dalam platform media sosial. Hari ini akan bicara tentang atau belajar banyak tentang studi bermedsos Alkitab. Jadi kata kuncinya adalah medsos dan Alkitab. Saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, untuk presentasi pada hari ini yaitu studi bermedsos Alkitab, tentunya ini bukan merupakan satu presentasi terpisah atau stand-alone presentation, tapi ini merupakan bagian dari satu seri. Nanti saya akan review sedikit untuk seri studi Alkitabnya. Nah, fokusnya adalah hari ini medsos dan Alkitab, bagaimana bisa menggunakan media sosial untuk studi firman Tuhan. Ya, untuk garis besar dari presentasi akan ada pendahuluan, lalu mengapa menggunakan media sosial atau mengapa media sosial, lalu studi bermedsos Alkitab, lalu kita akan lihat contoh-contoh dari studi Alkitab dengan media sosial, dan kita akan tutup. Kita akan mulai dahulu di poin pendahuluan. Kita akan mereview sedikit tentang seri studi ber yang sudah diselenggarakan di Sabda. Seperti tadi saya bilang, kalau studi bermedsos Alkitab bukan presentasi yang berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari banyak presentasi di dalam satu seri studi Alkitab. Nah, ada studi berkomik Alkitab, ada studi bermedia Alkitab, lalu juga ada studi bersuara Alkitab, berbot, dan terakhir kemarin adalah studi ber-app Alkitab. Semua ini dirancang agar kita bisa mentransformasi cara pandang dan cara kita untuk menggali firman Tuhan dengan cara yang fun, relevan, serta tetap mendalam tentunya. Nah, untuk kelima presentasi yang sebelumnya yang di kiri layar saya ini, berkomik, bermedia, suara, bot, dan juga app, itu menolong kita untuk memaksimalkan cara kita menggali firman Tuhan. Dan fokusnya bisa dibilang kepada bahannya, kepada source, sumber, dan juga alatnya. Kalau bagi yang teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang suka belajar lewat visual, lebih kuatnya di bagian visual, mari explore bahan-bahan dan juga sumber-sumber multimedia yang bisa digunakan untuk studi Alkitab di presentasi studi bermedia Alkitab dan juga studi berkomik. Lalu yang kuatnya di bagian audio atau suara, bisa explore di studi bersuara Alkitab. Lalu bagi yang suka untuk belajar lewat aplikasi digital, bisa nih explore di studi ber-app dan juga studi berbot Alkitab. Jadi kelima itu presentasi ini sangat menolong kita memberikan materi juga bahan dan juga kontennya, alat-alat untuk studi firman Tuhan. Tapi ada satu aspek nih yang kayaknya belum termasuk di dalam 5 presentasi tadi. Aspek apakah itu? Nah, aspek sosial, dan itu menjadi aspek penting dari media sosial. Namanya juga media sosial ya, tidak hanya media saja, tapi juga sosial. Nah, sosial itu ada 2 faktor kan berarti kan, yaitu komunikasi dan juga interaksi dari pihak satu dengan pihak lainnya dan pihak-pihak yang lainnya. Itu namanya sosial, jadi tidak terisolasi sendiri. Nah, interaksi atau komunikasi seperti apa yang terjadi dalam media sosial? Manusia dengan media. Kita dengan konten, dengan bahan yang ada, dengan alat-alat yang ada, kita melakukan interaksi dengan itu. Lalu media kepada kita, pada manusia, kita berinteraksi. Tapi di media sosial tidak hanya stop sampai di situ, atau stuck sampai di situ. Tapi ketika kita bisa share, dan juga kita bisa bagikan media atau konten yang kita dapat ke teman kita, berarti kita share ke manusia yang lain, dan kita dapat respons, dapat reply. Nah, terjadilah interaksi dan komunikasi antara manusia secara digital yang diwadahi di dalam platform media sosial. Jadi itu ya, manusia media, media dan manusia, lalu manusia dengan manusia. Kenapa sih harus sosial gitu? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kalau kita mengutip Aristoteles sih, man is a social animal. Sebenarnya terjemahnya bisa diterjemahkan sebagai makhluk sosial ya, bukan binatang ya. Karena kita beda. Nah, itu makhluk sosial. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup bersama manusia yang lain. Nah, karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia akan membangun interaksi, komunikasi, dan relasi secara sosial dengan sesamanya. Karena kita punya peranan di dalam hidup manusia yang lain, di dalam hidup sesama kita, di dalam hidup
rekanan kita, keluarga kita, tetangga kita. Nah, itulah mengapa kita disebut makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan untuk media yang kita bagikan, bahannya, kontennya, pesannya, informasinya, bisa dirangkum dalam berbagai bentuk dan juga cara, maupun juga dikemas dalam berbagai kemasan, di-share dalam berbagai platform. Dan ini media ini dibagikan kepada orang lain, sehingga kita punya interaksi kepada orang lain, dan media ini kita pakai sebagai sarana juga dan bahan untuk dikomunikasikan ke orang lain. Nah, semua itu diwadahi di dalam platform media sosial seperti yang saya bilang tadi, sehingga terbentuklah sebuah relasi yang digital atau digital relationship. Karena semuanya terjadi di dalam dunia digital, dan relasi interaksi tadi terjadi di dalam dunia digital, sehingga terbentuklah digital relationship. Dan media sosial mewadahi terwujudnya digital relationship itu. Oke, nah pertanyaannya adalah, mengapa sih media sosial gitu? Kita akan lihat bagaimana media sosial berkembang. Kalau zaman dahulu kita mengakses internet ya, kalau dunia digital kan identik dengan internet, itu hanya untuk sumber informasi. Kita mengakses bahan, kita mengakses info, kita mau cari informasi seputar seputar penulis Alkitab, misalnya Paulus. Kita nyari di internet tentang Paulus dan kita dapat informasinya, kita berinteraksi dengan medianya. Tetapi perkembangan media sosial sekarang dimungkinkan dan berkembang menjadi media yang bersosial. Dan kenapa media sosial? Baik lagi, karena sosial media atau media sosial itu ada di setiap gadget kita. Saya yakin setiap orang yang punya gadget, punya gawai, pasti punya media sosial di dalamnya. Mau itu yang jadul ya, sampai ke yang paling terkini, yang paling sekarang, itu pasti punya, karena semua pre-install. Jadi tidak ada alasan tidak menggunakan medsos gitu. Karena pasti ada. Dan medsos itu sendiri tidak terbatas di Instagram, Twitter, Facebook, atau TikTok. Tapi chatting apps seperti WhatsApp, Telegram, Line itu juga termasuk media sosial. Atau bahkan siapa yang di sini nggak pernah akses YouTube misalnya. Nah, itu di situ kita bisa berinteraksi dengan konten yang ada di dalam postingan atau uploadan YouTube lewat ownernya, lewat uploadernya. Lalu kita juga berinteraksi di komen dengan orang lain, dengan follow subscriber-nya mungkin, dan juga dengan ownernya sendiri, dengan uploadernya. Lalu kalau misalnya itu YouTube-nya live, kita juga bisa berinteraksi secara langsung di situ, secara live, tapi tidak di tempat yang sama. Gitu ya. Lalu memang media sosial berkembang menjadi fokus pada diri sendiri gitu. Kadang fokusnya pada eksistensi diri sendiri dan menjadi ajang aktualisasi diri. Ini loh aku, ini loh aku. Tapi pertanyaannya adalah, apakah eksistensi diri kita sudah berdampak bagi orang lain secara digital? Apakah kita hanya pakai untuk, ya ini, this is me? Enggak kan? Harusnya kan enggak seperti itu. Nah, itu harusnya digunakan untuk memberi dampak juga kepada orang lain. Nah, ini yang paling penting, yang berikutnya tentang perkembangan media sosial adalah media sosial menjadi tempat nongkrong atau hangout secara digital, mewadahi kebutuhan manusia untuk bersosial, untuk berkumpul. Nah, itu secara digital kita diwadahi oleh platform media sosial, sehingga kita bisa menyalurkan diskusi kita, menyalurkan ide kita lewat opini kita di dalam media sosial, di dalam satu kumpulan itu. Kalau dulu misalnya harus kumpul di tempat yang sama, di kafe, tempat makan misalnya, dan media sosial memungkinkannya secara digital untuk bisa nongkrong, untuk bisa hangout di situ. Nah, lalu juga mengapa media sosial? Jawabannya adalah karena ini adalah kesempatan. Mengapa ini kesempatan? Karena menurut statistik, number of social media users di Indonesia, pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai angka 191,4 juta. Banyak sekali ya ini ya. Nah, nanti kalau misalnya mau lihat lebih detail lagi, ada di data reportal.com, bisa diakses itu. Pembagian usianya, lalu app apa aja yang dipakai. Nah, tapi secara garis besar 191,4 juta itu kan pasti banyak. Dan di tahun 2022 ini, angka itu adalah kenaikan, angka akumulasi dari kenaikan dari tahun lalu, dan kenaikannya sebesar 12,35%. Nah, ini sangat banyak, dan ini harus kita anggap dan kita pandang sebagai kesempatan untuk kita bisa berbagi firman Tuhan di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen sudah pakai medsos untuk memuliakan Tuhan? Mungkin ada yang jawab belum, mungkin ada yang jawab sudah, tapi saya yakin semuanya sudah. Kenapa? Ini saya coba kasih satu hasil riset dari Bilangan Research Center, tapi ini tahun 2018 ya. Tentunya tahun 2022
sudah 5 tahun berlalu, pasti ada perkembangan yang lebih lagi. 1 dari 2 orang muda Kristen di Indonesia benar-benar yakin sudah menggunakan media sosial untuk membawa kabar baik tentang kekristenan dan tentang Yesus Kristus. Ini menjadi satu bukti bahwa sudah digunakan. Media sosial sudah digunakan, jadi tidak terlalu asing lagi. Nah, berikutnya, kalau masih ada yang bingung, harusnya gimana sih untuk bisa menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan firman Tuhan atau studi Alkitab, bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana. Contoh, kita berinteraksi dengan ayat firman Tuhan melalui quote ayat. Contoh ini saya kasih di quote-nya Alkitab Sabda, waktu itu momen Natal gitu. Jadi dari Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan seterusnya. Lalu juga ada quote tokoh dari E.W. Tozer, jika kamu mengabaikan firman Tuhan, maka kamu akan selalu mengabaikan kehendak Tuhan. Lalu juga ada renungan. Saya ambil dari renungan harian. Kita hendaknya selalu ingat bahwa menyangkal diri adalah surat wajib ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Ini sederhana. Tapi ternyata tidak sederhana. Ini sangat berdampak ketika kita membagikan ke orang lain. Sederhananya adalah karena ini satu slide. Ini satu pucuk gitu ya. Tapi ketika kita share ke orang lain, ketika kita share ke teman kita, ke rekan kita, dan kita dapat respon, orang itu dapat berkat. Interaksi itu terjadi, dan ini sudah menjadi pintu ataupun awal dari kita mau ekstensif lagi untuk belajar firman Tuhan melalui media sosial. Lalu ada juga artikel dan konten studi Alkitab, IG Swipe, yang menuntun kita untuk bisa mengenal lebih lagi firman Tuhan. Lalu juga ada Reels atau video. Ini salah satu contoh tips biar kamu bisa ngerti gimana tuntunan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, belajar hidup dalam kekudusan, dan belajar taat. Ini pasti sangat makan. Kita bisa nonton video ini, kita terberkati dan kita share, itulah yang menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang lain, dan terjadi interaksi di situ. Lalu ada yang lebih intensif lagi, ada kelas online gitu. Kelas online yang diselenggarakan di platform media sosial. Contoh yang saya ambil adalah kelas bedah kitab dari Sabda yang dilakukan, ada bedah kitab Rut dan juga bedah Natal menurut Lukas. Nah, ini dilakukan lewat platform Telegram, dan bahkan saat trainingnya pun dilakukan di Zoom dan juga YouTube. Bisa interaksi di situ langsung, meskipun dari berbagai tempat, tapi dalam satu ruangan Zoom yang sama, dan satu ruangan Telegram yang sama. Dan kita sama-sama menggali kitab Rut, menggali kisah Natal menurut catatan Injil Lukas, dan juga bedah-bedah kitab yang lain atau bedah-bedah surat yang lain. Nah, itu tadi ya, sudah lihat berbagai contoh dari yang sederhana, sebenarnya nggak sederhana juga karena itu firman Tuhan, sampai yang lebih ekstensif ke kelas online. Nah, ketika studi Alkitab bisa dilakukan secara digital melalui alat, melalui bahan dan platform digital, studi Alkitab secara digital ternyata tidak melepaskan aspek sosial atau menyingkirkan aspek sosial. Ternyata tidak, karena sosial media mewadahi aspek sosial itu, kita bisa tetap belajar Alkitab secara digital, tapi tetap secara sosial di platform media sosial. Ketika tadi sudah ngomongin banyak tentang bagaimana media sosial itu bisa berperan dalam studi Alkitab, lalu bagaimana berikutnya? Apakah masih ada yang ragu? Dan mungkin masih ada yang masih bingung. Tapi presentasi hari ini bisa ngasih tahu nih gimana caranya supaya kita bisa melakukan studi firman Tuhan melalui media sosial. Nah, bagian ini akan disampaikan oleh teman saya, Melisa. Jadi saya akan stop sharing dulu. Silakan, Melisa. Iya, Mas Niklas, terima kasih untuk penjelasannya mengenai media dan media sosial. Nah, benar banget ya, media sosial itu nggak lepas sama yang namanya sosial. Jadi nggak cuma berinteraksi dengan media kayak yang udah dijelasin Mas Niklas, tapi juga saling berinteraksi dalam platform media sosial. Nah, maka dari itu media sosial bisa dan harusnya juga dilakukan untuk penggalian Alkitab. Oke, saya akan mulai dari landasan firman Tuhan dulu. Ya, saya ambil dari Kolose 1 ayat 16. Ya, sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan setiap kata yang saya kasih bold atau tebal, yaitu oleh Dia, melalui Dia, untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan. Nah, ini termasuk juga media sosial. Apakah cuma berhenti di platform media sosialnya? Tentu tidak.
ini juga mencakup relasi yang ada di media sosial tersebut. Ya, saya sebutnya digital relationship for God atau relasi digital untuk Tuhan. Gitu. Nah, ini juga yang bisa menjadi landasan untuk kita studi bermedia sosial, menggunakan media sosial. Mengapa? Karena media sosial itu digunakan dalam waktu yang cukup lama. Ya, mari kita lihat statistiknya di slide selanjutnya. Ya, di sini rata-rata orang menggunakan internet itu 8 jam 36 menit. Itu menggunakan internet. Nah, untuk menggunakan media sosialnya sendiri, rata-rata orang itu menghabiskan 3 jam 17 menit. Waktu yang cukup lama, bukan? Ya, tanpa kita sadari, kita sudah berselancar di media sosial itu begitu lama, sekitar 3 jam. Dan selanjutnya ada pembagian mengenai penggunaan media sosial, waktu-waktu penggunaan media sosial yang digunakan per bulan. Kita menggunakan WhatsApp itu sekitar 31 jam per bulan, untuk streaming YouTube atau menonton YouTube itu 26 jam per bulan, untuk akses Facebook, Telegram, dan TikTok juga ada di belasan jam sampai 20-an jam. Nah, itu waktu yang cukup lama kita habiskan di media sosial. Nah, waktu yang cukup lama itu apakah kita sudah benar-benar produktif dalam tanda kutip untuk berselancar di media sosial, untuk mengenalkan Alkitab ke teman-teman kita yang ada di media sosial? Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah kita sudah memakai waktu tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan berikan beberapa keunggulan nih untuk media sosial untuk PA. Yang pertama, PA melalui media sosial itu 24 jam selama 7 hari. Media sosial itu nggak pernah tidur ya kalau Bapak Ibu melihat gitu. Ada aja 24 jam gitu konten yang diposting, orang yang berinteraksi, saling balas komentar, saling suka postingan dan sebagainya gitu. Pasti ada aja gitu selama 24 jam. Nah, di sini media sosial tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun, baik Bapak Ibu Saudara di Indonesia, di Amerika, bahkan di rumah atau pergi kerja atau dimanapun, itu pasti tidak lepas dengan media sosial. Nah, ini juga tidak dibatasi oleh geografi. Nah, yang kedua, pendalaman Alkitab atau pembelajaran Alkitab itu dapat dilakukan secara asinkronus. Nah, apa sih maksud dari asinkronus? Asinkronus itu tidak terjadi di tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Nah, misal nih, saya biar Bapak Ibu Saudara lebih dekat dengan arti asinkronus. Asinkronus itu misal saya ada di Solo dan teman saya ada di Manado seperti itu ya. Dan kita melakukan PA bersama. Nah, saat ini di sini kan sekitar pukul 11 dan saya sudah melakukan PA seperti itu, dan nanti ternyata teman saya itu bisa membalas PA itu atau menanggapi berkat yang saya bagikan melalui PA itu nanti sore. Nah, itu yang ditawarkan oleh media sosial, yang ada di media sosial, yaitu penggunaannya secara asinkronus. Jadi nggak perlu dalam waktu yang sama, wah jam ini, detik ini harus bareng-bareng, nggak seperti itu gitu kalau kita menggunakan media sosial. Nah, yang ketiga, kita dapat membagikan berkat, pergumulan maupun pokok doa itu kepada teman-teman juga, di mana kita di situ bisa saling berelasi, berinteraksi, bisa saling mendukung dalam doa, dalam penggalian Alkitab yang telah kita lakukan gitu. Nah, ini kan kita sudah membicarakan tentang keunggulan. Nah, sebenarnya ada nggak sih kelemahannya? Oke, kita lanjut ya. Kita kalau ngomong keunggulan pasti ada kelemahan. Kelemahannya itu ada, tetapi kelemahan ini harus kita hadapi dan diminimalisir. Salah satunya mungkin adalah Bapak Ibu bingung gitu, gimana cara studi Alkitab dengan media sosial. Gimana cara-caranya, apa yang harus saya lakukan, gimana step-stepnya, ya seperti itu yang mungkin yang jadi kelemahan. Namun kali ini kita akan bahas hal itu juga. Yuk kita cari tahu gimana cara-caranya. Saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi dasar PA
ini dasar yang paling dasar, maksudnya nggak hanya kita menggunakan media sosial untuk PA, tapi benar-benar dasar PA, entah kita menggunakannya untuk online, offline, PA pribadi maupun PA kelompok, itu pasti ada dasar ini. Ada 4. Ada doa, baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan bagikan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan 4 dasar ini dalam PA dengan media sosial? Yuk, kita lanjut lagi ya. Media sosial itu menolong untuk membagikan bahan PA. Nah, kita tahu ya, kalau kita menggunakan setiap platform media sosial, baik tadi yang udah disebutin Mas Nikos kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, itu pasti ada tombol forward. Nggak asing dong sama tombol ini. Tombol forward, tombol posting, tombol send, seperti itu pasti nggak asing. Ya, tombol-tombol itu menjadi pintu utama atau awal gimana kita bisa membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Dalam hal ini kita bisa membagikan bahan PA kepada orang lain dan tentu mengajak mereka untuk membagikan berkat juga dari bahan yang telah kita bagikan itu. Nah, teman-teman kan gampang tuh buat share karena ada tombol-tombol itu. Nah, teman-teman bisa kok share kayak tadi ada quote harian, ada renungan, ada link YouTube, cuplikan khotbah atau apapun gitu yang bisa dipakai untuk bahan-bahan PA. Oke, kita masuk ke yang kedua, ber-PA dengan bahan yang diposting atau dibagikan. Nah, tadi kan kita sudah pakai tombol share untuk membagikan bahan-bahan PA nih. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan masuk ke dasar-dasar tadi juga. Jadi kita bisa ber-PA, yang pertama kita doa. Setelah kita berdoa, kita baca renungan atau ayat yang dibagikan, lalu kita bisa menggali atau menganalisis renungan maupun ayat tersebut. Nah, dari penggalian atau analisis ini, tentu kita akan mendapatkan berkat nih tentang ayat itu yang kita bisa bagikan ke orang lain. Karena kita membagikan berkat kita juga, kayak aku udah mendapat berkat ini nih, aku mau orang lain juga merasakan sukacita yang aku dapat dari hasil penggalian tersebut. Jadi, dibagikanlah itu ke orang lain. Seperti itu. Lalu yang ketiga, nih, bagikan berkat dan pokok doa kepada teman-teman. Tentu ini bagikannya secara digital ya. Mungkin sama kayak kita membagikan bahan, kita bisa pakai tombol share, kita bisa pakai komentar, kita bisa pakai replay, dan sebagainya. Fitur-fitur yang ada di media sosial itu sangat menolong kita untuk membagikan berkat yang sudah kita dapatkan dari hasil perenungan, menganalisa, dan menggali Alkitab tersebut. Dan saya punya bonus nih, yang keempat. Nah, yang keempat itu teman-teman kalau mau menggali dengan lebih baik lagi, kita bisa menggunakan metode dan alat-alat untuk penggalian Alkitab. Nah, nanti saya akan sedikit jelaskan mengenai metode dan alat-alat untuk penggalian Alkitab. Ya, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Sebenarnya metode penggalian Alkitab itu nggak cuma 5 ya, tapi ada beberapa dan ada banyak gitu. Tapi saat ini yang sering digunakan itu ada 5. Mitra dan Yayasan Lembaga Sabda itu membuat metode-metode ini supaya bisa digunakan secara offline dan secara online tentunya. Dan ini sangat user friendly jika digunakan di media sosial. Seperti itu. Ya, yang pertama itu ada metode Walking with God. Terus yang kedua ada baca gali Alkitab. Yang ketiga ada metode SABDA. Simak, analisa, belajar, doa, atau diskusi, dan aplikasi. Lalu yang selanjutnya ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Lalu ada baca, dengar, dan nonton. Nah, metode-metode ini teman-teman kita bisa pakai bersama untuk pendalaman Alkitab. Ya, tentunya pendalaman Alkitabnya nggak sendiri dong, karena kita di media sosial, kita bisa pakai metode ini juga di media sosial yang akan kita pakai. Selain metode-metode tadi, ada juga alat-alat untuk pengalihan Alkitab. Tentu ada Alkitabnya sendiri ya. Lalu ada kamus Alkitab. Nah, di kamus Alkitab ini kita bisa mencari makna kata atau arti kata. Lalu ada Alkipedia, di mana kita bisa melihat garis besar dari pasal yang ada di perikop yang kita baca. Seperti itu. Terus ada juga peta. Nah, kita bisa mengetahui lokasi-lokasi yang ada di Alkitab, lalu ada tafsiran. Nah, ini teman-teman kita bisa gunakan alat untuk PA ini secara digital juga.
Nah, kita udah bahas nih tadi tentang dasar PA, terus gimana kita bisa ber-PA dengan media sosial, terus juga untuk memperlengkapi kita ber-PA juga ada metode-metodenya dan alat-alatnya. Nah, udah lengkap nih. Tinggal gimana nih? Apa contoh dari studi Alkitab? Oke. Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Di slide yang sedang tampil ini ada 2 contoh, yaitu di fanpage Facebook. Yang screenshot hitam itu fanpage Facebook Santapan Harian. Nah, ini sebenarnya tidak hanya Yayasan Lembaga Sabda gitu yang melakukan PA dengan media sosial, tapi juga para mitra dari Sabda juga berkecimpung di hal ini gitu. Seperti yang di Santapan Harian ini saat ini dikelola oleh Scripture Union Indonesia, dan dari bahan-bahan Scripture Union Indonesia ini di-share ke fanpage Facebook Santapan Harian, lalu di-PA-kan bersama di situ. Teman-teman kita bisa memberikan komentar di situ, menanggapi, berbagi, dan sebagainya. Terus juga ada fanpage Renungan Harian. Nah, Renungan Harian ini bahan yang diterbitkan oleh Yayasan Gloria, salah satu mitra dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, di sini juga gitu ada ayat, ada renungan, lalu ada juga yang memberikan komentar, lalu menanggapi, berkomentar lagi, menanggapi, saling berbagi pokok doa, seperti itu. Dan di sini terjadi relasi yang cukup erat. Lalu ada nih Facebook fanpage Walking with God. Nah, di sini itu setiap hari secara sistematis diadakan PA. Nah, ini ada 5 tahap yang digunakan di Walking with God. Yang pertama tadi adalah bersyukur dan bersyukur, lalu berdoa untuk firman yang akan kita gali, lalu melakukan penggalian Alkitab. Jadi nanti admin akan share ayat maupun share renungan. Jadi kita melakukan penggaliannya di situ. Setelah itu ada aplikasi, jadi dari penggalian yang telah kita lakukan, telah kita sharingkan, itu apa sih aplikasinya untuk kita lakukan, aplikasi konkret, apa hal konkret yang bisa kita lakukan. Lalu ditutup dengan doa lagi. Doa ini nggak cuma doa pribadi, bisa juga mendoakan bangsa negara, mendoakan gereja, dan sebagainya. Tuh. Lalu ada WhatsApp Group Badeno. Nah, di WhatsApp Group Badeno ini, setiap anggotanya setiap hari mengirimkan jurnal Badeno. Kita sebutnya jurnal Badeno. Nah, WhatsApp Group Badeno sendiri ini ada WhatsApp Group Badeno Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, buat teman-teman buat yang ingin join nih atau ikutan WhatsApp Group Badeno ini, nanti bisa hubungin admin di Zoom ini akan berikan nomor telepon yang bisa dihubungin supaya kalau Bapak Ibu Saudara ingin join dalam grup tersebut bisa di follow up lebih lanjut seperti itu. Nah, yang tadi contoh-contoh yang telah saya jelaskan itu bisa dilakukan secara asinkronus, jadi tidak dalam waktu yang bersamaan, tidak dalam tempat yang sama, tidak dalam waktu yang bersamaan, tapi kita tetap bisa gitu saling berinteraksi, saling membagikan penggalian, saling membagikan berkat di situ. Nah, di sini nih, ini yang paling baru gitu dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu seri Alkitab. Nah, ini cukup baru dan cukup asik karena kita melakukan penggalian Alkitabnya itu secara live atau secara langsung. Nah, saya mau minta nih Ibu Yulia yang setiap hari berkecimpung nih di seri Alkitab untuk memberikan sharingnya. Silakan Ibu Yulia. Ya, terima kasih Melisa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, memang ini sesuatu yang baru di Yayasan Lembaga Sabda untuk mengadakan PA online bareng. Dan ini memakai platform yang Sabda juga dulu belum terlalu familiar ya, tetapi sekarang sudah, yaitu IG Live. Melalui IG Live ini kami mencoba mengajak, khususnya sasaran kami sebenarnya anak-anak muda ya, untuk bisa bergabung dan melakukan PA bareng. Salah satu keprihatinan kami adalah banyak gereja tidak mengadakan PA lagi. Yang ya kami cukup banyak mencoba mencari tahu gitu ya, gereja-gereja mana yang punya kelompok PA,
dan ternyata tidak terlalu banyak. Yang saya tahu masih menggunakan PA secara rutin itu perkantas, juga navigator gitu ya, dengan satu buku dan biasanya ada guided question atau pertanyaan panduan. Nah, karena itu kami ingin menularkan semangat PA ini kepada teman-teman yang lain. Jadi selain kita PA bareng, kami ingin menawarkan satu pengalaman gitu ya, pengalaman ber-PA bersama. Dan kalau mereka melihat ini menjadi satu berkat, keinginan kami adalah mereka membawa semangat ini atau membawa cara PA ini ke gereja yang mungkin dari IG Live kan online ya. Nah, kami berharap dari mereka mengalami PA ini dan mereka mendapat berkat, mereka bisa membawanya itu ke gereja untuk melakukan PA secara onsite atau di kelompok kecil atau di kelompok cell group gitu ya. Nah, karena itu PA ini kami lakukan secara rutin dan ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk bergabung bersama-sama. Pada saat itu kami mencoba untuk melakukan PA dengan hanya bertiga gitu ya, dengan salah satu staf Sabda. Tapi kami lalu ingin gimana kalau kita menginvite juga teman-teman lain gitu ya, sehingga teman-teman lain juga bisa ikut. Karena itu kami ada guest, jadi ada tamu untuk hadir. Karena kalau kita ber-PA cuma sedikit orang itu nggak seru gitu ya. PA bersama itu menjadi satu satu semangat sehingga kita bisa mengajak lebih banyak orang dan kita dapat lebih banyak berkat. Kalau kita ber-PA hanya dengan berdua, maka hanya 2 kepala saja atau 2 pemikiran saja. Tapi kalau berempat bisa dengan 4 pemikiran dan kita akan lebih kaya. Kadang apa yang kita lihat tidak dilihat oleh orang lain atau sebaliknya yang dilihat orang lain kita tidak melihat sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga mulailah kami memiliki 2 guest. Jadi ada 2 host, kemudian ada 2 guest dan kita sama-sama melakukan PA bareng-bareng. Ya. Nah, lama-kelamaan kita melihat kok responsnya cukup bagus gitu ya. Karena di komentar-komentar mulai muncul teman-teman yang kita ajak untuk memberikan tanggapan juga. Jadi dari situ kita melihat, ini sangat bagus juga kalau kita mengajak teman lain yang kita bisa invite untuk gabung juga. Akhirnya di akhir PA kami juga menginvite karena selama ber-PA bersama ini, teman-teman yang ada di rumah itu juga memberikan komentar secara live. Jadi kami melihat mereka juga mendapat berkat. Karena itu pada akhir, ini beberapa kali ya, baru 2-3 kali ini, lalu pada akhir PA kami mengundang mereka yang sudah berkomentar untuk ikut bersama-sama membagikan berkat. Sehingga pada akhir acara kami invite juga teman lain untuk bisa membagikan. Dan saya kira itu menjadi satu dorongan yang sangat baik untuk teman-teman bisa berbagi. Apalagi kalau kita juga bisa berbagi dengan teman-teman yang dari luar pulau, dari luar kota, dari luar gereja kita, itu sangat menyenangkan karena kita bisa melihat bagaimana Tuhan sungguh menyatukan hati kita sama-sama gitu ya. Baik dari denominasi yang berbeda, gereja yang berbeda, suku yang berbeda, lokasi yang berbeda, kita tuh bisa melihat pengajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita gitu. Jadi itu menjadi semangat yang sangat baik. Nah, kami ketika kita melakukan seri Alkitab ini, kami memikirkan nama bahan apa yang kita pakai untuk PA bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk melakukan PA bareng-bareng dan untuk menolong semua peserta yang lain atau teman-teman yang lain itu tidak merasa terintimidasi, maka kami memakai bahan-bahan yang memilih pasal-pasal yang terkenal gitu ya. Dari pasal-pasal yang terkenal itu mereka bisa ikut gabung karena kan tidak perlu banyak persiapan karena kita sudah familiar dengan ayat-ayat itu dan tetapi ketika kita sudah menggali ternyata kita juga belajar hal baru walaupun itu ayat-ayat atau pasal yang sudah familiar tapi ternyata setelah digali kita juga mendapatkan hal baru dari sebenarnya bukan baru ya tapi mengingatkan lagi hal-hal yang mungkin kita sudah lupakan atau beberapa hal yang mungkin kita belum pernah dengar untuk kita bisa dengar sehingga suasana menjadi sangat lebih baik gitu ya, sangat kaya dengan dengan pendapat-pendapat yang baru dari teman-teman dan juga dari dari
rasa berbagi itu yang sangat menggairahkan kita dalam ber-PA, ya. Jadi sampai hari ini masih ada teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin melihat bagaimana PA online bareng ini dilaksanakan, silahkan gabung dengan Instagram Ayo PA atau Yayasan Lembaga Sabda untuk bisa join gitu ya, untuk bisa bersama-sama melakukan PA bareng. Jadi teman-teman di admin nanti akan memberikan alamat dari Instagram Yayasan Lembaga Sabda supaya Bapak Ibu yang hari ini hadir boleh ikut bergabung. Bahkan ada 1-2 teman-teman yang sudah sudah pernah menjadi guest seperti Saudara Alex yang hari ini juga hadir di acara Zoom siang hari ini sudah pernah bergabung menjadi guest. Nanti mungkin bisa share ya Saudara Alex, tapi dia lagi kerja, nggak tahu bisa ngomong apa enggak gitu ya. Dan Senin yang akan datang Saudara Samuel yang juga hadir di Zoom hari ini akan menjadi guest berikutnya. Jadi kita menularkan semangat dan juga menularkan kebiasaan PA ini supaya bisa diadopsi bukan hanya di online saja, bahkan bisa diadopsi di onsite. Dan itu akan menggerakkan gereja-gereja untuk semakin senang dengan firman Tuhan, semakin menghargai firman Tuhan, dan semakin mengenal firman Tuhan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Melisa. Terima kasih sekali Bu Yulia, keren banget ya bisa PA pakai Instagram Live gitu, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial. Nah, ini ada lagi nih, studi Alkitab dengan bedah kitab. Nah, ini juga Ibu Yulia berkecimpung ya Bu di sini ya Bu sebagai moderator. Ya. Nah, Ibu Yulia bisa sharing? Sebenarnya bukan saya aja, moderatornya ada banyak. Jadi seluruh tim Sabda, khususnya tim live, itu ambil bagian. Ini cukup, ini sudah kami lakukan cukup lama ya, mungkin hampir 1 tahun. Studi Alkitab atau bedah kitab ini ya. Jadi kita melakukan bedah kitab sejak Paskah yang lalu dan sampai sekarang gitu ya. Ini kok KBBS ya? Oh ya, dulu menyelenggarakannya dengan KBBS, sorry. Ya, dulu kita pernah membahas satu kitab, seluruh kitab, kitab Rut bersama-sama, dan kita menggabungkan dan mengawinkan beberapa platform. Jadi ketika kita melakukan bedah kitab Rut, kita melakukan lebih dahulu training atau memberikan panduan tentang overview atau latar belakang dari kitab Rut. Nah, itu kami selenggarakan lewat Zoom, sehingga banyak teman-teman yang bisa bergabung. Kemudian kami berikan juga aturan main ketika kita nanti akan melakukan studi bareng selama seminggu. Ya, nah dari pertemuan Zoom ini lalu kami melihat semua teman-teman bisa cukup jelas melihat panduan teknis yang kami berikan. Lalu hari berikutnya kami langsung melakukan PA bareng atau melakukan penggalian bareng di grup WA. Jadi ini kombinasi dari Zoom dan juga grup WA. Dan ini yang paling terakhir kemarin kami melakukan bedah surat Filipi. Ya, melalui bedah surat ini kita lebih intens. Ini lebih serius ya dibandingkan dengan IG Live, karena IG Live waktunya cuma 1 jam atau kadang 1 jam lebih gitu ya, lebih sedikit. Tapi rata-rata 1 jam. Sedangkan bedah surat ini 1 minggu dan 1 kitab. Sedangkan IG Live itu cuma 1 pasal. Kalau ini bedah surat Filipi, itu seluruh kitab Filipi. Kalau dulu-dulu ada Rut, ada yang lain juga ya Ratapan, itu 1 kitab seluruhnya selama 1 minggu. Dan itu kita lakukan kombinasi dari Zoom juga dengan WA Group. Nah, karena peminatnya ternyata banyak sekali, padahal persyaratannya cukup berat loh. Persyaratannya mereka harus baca seluruh kitab, mereka harus melakukan penggalian setiap hari, harus memilih ayat yang mereka pilih untuk digali. Kemudian selama 1 minggu bersama-sama mereka menanggapi penggalian dari teman-teman yang lain. Kemudian mereka harus membuat blog atau membuat testimoni. Lalu mereka harus mengisi evaluasi. Syaratnya cukup berat gitu ya. Tetapi luar biasa banyak yang tertarik. Dan mereka karena banyak, akhirnya kita membagi menjadi 4 kelas, kadang-kadang bahkan 5 kelas. Karena hampir 100 orang itu mau bergabung dengan persyaratan yang cukup berat gitu ya.
Tapi mereka bertahan selama 1 minggu, walaupun ada juga yang gugur sih ya. Kadang-kadang ada peserta yang karena ada kesulitan pelayanan, kemudian ada gangguan lain-lain, kadang ada gangguan kesehatan, mereka harus ngedrop dan tidak bisa melanjutkan. Ya kira-kira 10% lah dari jumlah peserta itu sering drop selama 1 minggu ini. Tapi masih bertahan 90% itu sangat luar biasa. Kami melihat itu antusias yang sangat besar sekali dan kami melihat mereka memiliki pengalaman yang luar biasa dalam ber-PA. Nah, harapan kami semangat ini bukan hanya semangat ketika kita melakukan bersama-sama dengan Sabda. Kita ingin mereka juga membawa pulang ke gereja masing-masing dan mereka bisa menularkan itu kepada gereja-gereja mereka. Sehingga PA itu menjadi satu kegiatan yang dikembalikan lagi ke gereja. Karena penggalian Alkitab itu seharusnya gereja yang melakukan dan itu menjadi kekuatan dari gereja itu. Gereja bisa bertumbuh dan bisa bertahan bukan karena fasilitas, tetapi karena firman Tuhan. Karena itu kami menularkan semangat PA ini supaya gereja itu semakin kuat bertumbuh di dalam firman, bukan di hal yang lain-lain, ya. Nah, dari ini kami melihat kerinduan yang sangat besar dan setiap kali kita membuka kelas-kelas seperti ini, selalu banyak sekali peminatnya, rata-rata hampir 80 sampai 100 orang yang boleh bergabung selama 1 minggu. Dan itu menghasilkan sukacita yang luar biasa ketika kita membaca testimoni-testimoni mereka. Bahwa mereka, banyak dari mereka yang belum pernah melakukan PA, dan baru kali ini mereka belajar benar-benar bisa menggali, dan ternyata menggali Alkitab itu bukan pekerjaan pendeta saja, tapi setiap anak Tuhan itu harus bisa menggali firman Tuhan, karena itu adalah makanan rohani yang menyehatkan kita, menyehatkan kerohanian kita. Kita tidak bisa mengandalkan khotbah seminggu sekali gitu ya, tapi harus makan setiap hari sehingga kesehatan rohani kita bisa terjamin. Dan itu menjadi satu semangat. Harapannya setelah melakukan PA ini bukan berhenti, tapi setiap hari mereka akan memilih ayat-ayat atau buku di dalam Alkitab untuk mereka lakukan penggalian secara pribadi. Dan secara kontinu setiap 2 bulan sekali kami membuka kelas ini dan mengembalikan mereka. Dan kalau mereka yang sudah mulai capek atau bosan, kita beri semangat lagi, mereka kembali bersemangat untuk ber-PA. Oke, gitu Melisa. Wah, mantap. Saya setuju dengan statement Ibu yang penggalian Alkitab itu nggak cuma tugas pendeta, tapi kita sebagai orang percaya, kita semua sebagai orang percaya itu juga wajib gitu ya, hukumnya wajib untuk menggali Alkitab. Terima kasih Bu atas sharingnya. Oke, selanjutnya itu masih ada nih. Nah, ini PA dengan media sosial yang dalam tanda kutip media banget, karena kita melihat visual dan sekarang mungkin sedang digandrungi kawula muda atau orang-orang muda, yaitu PA media sosial menggunakan komik. Nah, ini ada satu rekan saya yang akan sharing mengenai hal ini, yang tadi sudah presentasi juga, yaitu Kak Nikos. Ya, silakan Kak Nikos bisa sharing mengenai PA dengan media sosial. Oke. Ya, ini singkat aja ya. Jadi pengalaman saya saat melakukan PA dengan komik, ini saya sangat dibantu sekali dengan PA ini. Jadi ceritanya PA ini tuh menceritakan tentang situasi di saat perjamuan terakhir. Jadi ini momennya mendekati Paskah dan momen Paskah. Dan ketika saya misalnya dulu sebelum ada gambar-gambar gini membaca saja teksnya, itu bagi saya masih kurang bisa nangkep suasana ya, nangkep suasana. Jadi ketika digambarkan di dalam satu komik gitu, satu scene, itu nolong saya sekali untuk bisa menangkap gambaran dari apa yang terjadi, situasi terjadi di dalamnya. Meskipun ini juga adalah gambarnya ada tafsiran, tapi ceritanya benar-benar fokus kepada firman Tuhan yang ada. Gitu ya. Jadi ini saya ambil pelajaran yang saya dapat dari bahan ini, dari media ini, dan saya share di kolom komen. Jadi tadi saya mention juga, kalau tadi Bu Yulia lebih ke live, lalu juga ada kelas bedah surat yang lewat WA, tapi yang saat ini lewat Instagram, dan saya komen, aku bilang takut nggak ada yang nanya. Yang saya komen, bisa memberkati juga bagi orang lain, dan saya juga terberkati lewat komentar-komentar dari teman-teman yang juga ikutan komentar di postingan ini.
Ya, ini setiap hari dilakukan, setiap hari diposting oleh admin dan saya juga mengikutinya. Oke, berikutnya. Nah, ya, ini dari staff Sabda gitu melakukan PA juga, pernah coba PA dari grup gitu ya. Jadi ketika kita juga sudah melakukannya, mempraktekannya dengan teman-teman yang lain yang di luar, kita juga melakukannya di dalam gitu. Melakukan PA waktu itu dibagi ke dalam kelompok kecil, lalu juga membentuk sebuah grup di Telegram, dan waktu itu bahannya dari renungan Oswald Chambers. Kita ngasih sharing apa yang kita dapat, pelajaran apa yang kita dapat dari renungan Oswald Chambers pada hari itu, lalu juga kita kasih aplikasi apa yang kita ambil, yang kita mau lakukan setelah kita bisa ber-PA dengan renungan yang diberikan oleh Oswald Chambers, dan juga ayat firman Tuhan yang ada di dalamnya. Jadi tadi sharing, lalu juga aplikasi. Lalu juga tidak hanya sampai di aplikasi, tapi kita berbagi pokok doa, apa yang mungkin kita sedang syukuri saat ini. Mungkin sedang saya syukuri, mungkin ingin banget untuk kita minta tolong orang lain juga untuk didoakan. Dan itu juga di-sharingkan di bagian sharing pokok doa. Jadi ada sharing, doa ya tentunya, doa, lalu sharing, lalu aplikasi, dan berbagi pokok doa, lalu dengan doa. Itu beberapa contoh yang sudah saya ikuti dari Instagram maupun juga lewat grup Telegram. Itu, Mel. Oke, terima kasih Mas Nikos. Ya, itu tadi contoh-contoh PA yang bisa kita aplikasikan dengan tadi cara-cara atau metode atau alat yang sudah saya bagikan juga gitu. Nah, ya, selanjutnya gimana nih respon kita semua tentang apa yang sudah ada tadi, sudah disampaikan mengenai PA? Oke, next. Nah, kita tadi udah lihat ya, Mel ya, berarti banyak banget hal yang bisa kita lakukan lewat media sosial, tapi tentunya kita bisa menggunakan media sosial untuk belajar firman Tuhan, dan tadi sudah banyak disampaikan variasi-variasinya, cara-caranya, dan juga metode-metodenya. Nah, tadi Melisa sempat tanya ya, respon kita next gimana? Apakah kita akan stay, misalnya kalau ada yang masih ragu pakai medsos, ada yang masih takut-takut, apakah kita akan stay di level itu, atau kita akan memandang ke depan dan memandang ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita raih supaya kita bisa belajar firman Tuhan melalui media sosial. Jadi Melisa? Dengan kemudahan sekarang yang ada, dengan media sosial yang ada, mari kita ber-PA menggunakan media sosial. Oke, terima kasih untuk waktunya, dan itu yang kami bisa sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Yulia.